Dunia memudar warnanya. Hanya hitam dan putih yang tersisa. Garis-garis kehilangan batasnya, kontur dinding, meja, dan penyangga lilin seperti gambar arang yang basah. Tepiannya kabur, saling melebur. Sol sepatu Nightingale menginjak tanah hitam putih itu. Tanpa suara, dia mengenal kekacauan ini. Pandangannya menyapu garis-garis kabur itu, mencari celah yang tak ada di dunia nyata. Dia membalikkan badan, menghadap dinding batu yang tampak kokoh. Bayangan hitam putih di matanya menyusun ulang. Arah garis dinding berubah diam-diam. Sebuah pintu yang hanya cukup untuk satu orang muncul dalam ilusi visual. Dia melangkah, melewati pintu yang tak ada itu. Sentuhan dingin batu tak terasa. Sensasi ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Atas dan bawah kehilangan makna. Dia seperti berjalan di dinding sumur yang vertikal. Di atas kepala adalah pola kayu langit-langit hitam putih. Tapi saat dia mengangkat kaki ke atas, tubuhnya dengan ringan menembus garis-garis itu. Gravitasi dunia nyata tak berlaku di sini. Dia berjalan masuk ke bawah lantai kamar Anna. Mengapung keluar dari lantai. Nightingale berdiri di kamar Anna. Sunyi. Hingga suara aliran darahnya sendiri terdengar. Di dunia hitam putih ini, kesepian adalah satu-satunya latar belakang. Tapi bahunya yang tegang mengendur. Lalu dia melihat warna. Anna duduk di tepi ranjang. Sekujur tubuhnya memancarkan cahaya hijau zamrud. Itulah wujud mana dalam kabut. Cahayanya penuh, kuat. Bagian tengahnya putih menyilaukan seperti matahari miniatur. Cahaya itu terlalu kuat, hampir meluap dari kontur tubuh Anna. Alis Nightingale tanpa sadar berkerut. Mana sebesar itu terkumpul dalam tubuh seorang gadis yang belum dewasa. Itu sendiri seperti peringatan yang bisu dan siap meledak. Dia menghela napas tanpa suara. Udara menghilang dalam kesunyian hitam putih, seperti kelasan ilusi cahaya hijau zamrud terkoyak dari dalam. Meledak, disertai rasa sakit hebat yang tak bersuara namun terbayang. Dia menggelengkan kepala, mengusir pikiran muram itu. Nightingale melangkah keluar dari kabut. Warna kembali seketika, meja kursi kayu alami, dinding batu kelabu. Cahaya musim dingin pucat dari jendela, suara aliran udara. Gemuruh samar suara manusia dari kejauhan membanjiri telinganya kembali. Selamat pagi, Anna. Suaranya sengaja dibuat ringan, memecah keheningan kamar. Anna hanya mengangguk, tatapannya fokus. Dia membuka telapak tangannya. Sekumpulan kecil api jingga merah puff menyala di telapaknya, berdetak stabil, menerangi wajahnya yang tenang dan mata kokelatnya yang penuh konsentrasi. Nightingale mengusap hidungnya, berjalan dan duduk di tepi ranjang Anna. Ranjang itu sederhana, terbuat dari kain rami, beraroma kering bekas jemur matahari. Dia menatap api di tangan Anna, teringat masa yang lebih awal. Dalam ingatan, ada gubuk kayu sederhana di taman belakang, penuh dengan pakaian kasar pengganti. Anna sering keluar dengan bau gosong, dan bekas luka bakar merah di tubuhnya. Di matanya ada keras kepala dan sedikit kebingungan. Sekarang, gubuk itu sudah lama dibongkar, diganti dengan tempat untuk kursi rotan dan meja rendah, untuk menikmati teh sore. Tapi Anna masih di sini, di kamarnya sendiri, berlatih hari demi hari. Nightingale mengeluarkan bungkusan kain linen dari pelukannya. Permukaan kain hangat oleh suhu tubuhnya. Dia membukanya. Di dalamnya beberapa potong kue ikan yang digoreng kemasan. Tepiannya sedikit gosong, memancarkan aroma campuran minyak dan rempah. Mau makan? Dia menyodorkan bungkusan itu. Hidung kecil Anna bergetar halus. Lalu dia mengangguk. Dia mematikan api di telapak tangannya. Sehelai asap tipis mengepul ke atas, cepat menghilang. Pergi cuci tangan dulu. Nightingale tersenyum. Kerutan halus muncul di sudut matanya. Dia memperhatikan perhatian Anna pada Nanaf. Dia juga ingat Anna terkadang mengucapkan beberapa kata lebih banyak di depan Roland. Sebagai perbandingan, Roland memang cerewet seperti pendulum yang tak pernah berhenti. Anna berjalan ke sudut kamar tempat tong kayu. Tong itu berisi air sumur yang jernih. Permukaan air memantulkan kisi-kisi jeruji jendela. Dia mencelupkan kedua tangannya. Dingin menusuk, jari-jarinya bergesekan menimbulkan riak kecil dan suara air. Setelah bersih, dia mengibaskan tetesan air di tangannya.
Ujung jarinya Chit mengeluarkan seberkas api kecil, cepat melintasi kedua tangan. Uap air halus mengepul. Tangan langsung kering dan hangat. Dia mengambil sepotong kue ikan, duduk kembali di depan meja, menggigitnya pelan-pelan. Minyak menempel sedikit di sudut mulutnya. Dia menjulurkan ujung lidah, menjilatnya perlahan. Kamu benar-benar nggak mau ikut aku pulang? Nightingale mencari-cari topik. Suaranya terdengar agak tiba-tiba di kamar yang sunyi. Di sana banyak saudari, mereka akan merawatmu. Gerakan mengunyah Anna tidak berhenti. Dia hanya menatap Nightingale sebentar, lalu menunduk lagi, menatap kue ikan di tangannya. Di sini, kamu hanya bisa bergerak di sekitar kastil. Nggak merasa pengap. Nightingale terus bertanya. Jarinya tanpa sadar memelintir tepi bungkusan linek. Meski pegunungan tak terlewati nggak banyak bahan, tapi semua orang adalah satu keluarga, berkumpul untuk tujuan yang sama. Suaranya membawa nuansa kerinduan dan bujukan yang sulit ditangkap. Kekuatanmu sebesar ini, mereka akan sangat menyambutmu. Setelah mengucapkan ini, suara Nightingale melemah, hampir seperti gumaman. Musim dingin tahun ini, aku khawatir kamu nggak akan bertahan. Di kamar hanya tersisa suara kunyahan halus Anna. Cahaya di luar jendela tampak lebih redup, membayangkan bayangan panjang dan kabur di dinding batu. Sebelum bergabung dengan Asosiasi Kerjasama Penyihir, kamu tinggal di mana? Anna tiba-tiba berbicara, suaranya tenang, memecah keheningan. Nightingale tertegun. Pertanyaan itu datang terlalu mendadak. Dia jarang bertanya pada dirinya sendiri. Aku dulu tinggal di sebuah kota besar di timur, tidak jauh dari kota raja. Jari-jarinya berhenti memelintir. Apa kamu bahagia? Anna pandangannya menempel di wajah Nightingale. Mata itu jernih bagai kaca. Bahagia. Sudut mulut Nightingale menyunggingkan lengkungan yang sangat tipis. Hampir serpihan ingatan membanjir. Tatapan dingin di balai yang megah. Sensasi dan berat rantai logam di leher. Dan bisikan-bisikan yang diredam, penuh kebencian. Dia menggelang. Gerakannya halus, seolah mengguncang sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa tanya itu? Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Aku dulu tinggal di kawasan tua. Suara Anna datar, seperti menceritakan kisah orang lain. Ayahku menjualku ke gereja untuk 25 koin emas naga. Yang mulia yang membawaku keluar dari sangkar. Dia berhenti sejenak, menggigit kecil kue ikan, menelan perlahan. Di sini, aku sangat bahagia. Tapi kamu nggak bisa keluar kastil ini. Nightingale tak tahan membantah. Jari-jarinya mengencang. Selain Roland Wimbledon, semua orang masih membenci penyihir. Aku nggak peduli. Nada datar tapi tegas. Dan dia bilang dia akan mengubah semua ini. Bukan begitu? Itu sangat sulit. Suara Nightingale membawa beban realitas. Selama gereja belum tumbang, penyihir akan selalu jadi si jahat. Anna tidak langsung membantah. Dia meletakkan kue ikan yang setengah dimakan. Pandangan menuju langit kelabu di luar jendela. Keheningan merambat di ruangan. Waktu seolah memanjang. Saat Nightingale mengira percakapan sudah berakhir, Anna tiba-tiba menoleh kembali, memandangnya. Bertanya, kamu lebih bahagia di Asosiasi Kerjasama Penyihir, atau di sini? Nightingale terkejut oleh pertanyaan itu. Tubuhnya hampir tak terlihat menyandar ke belakang. Kamu ngomong apa sih? Dia agak kaget. Pasti saja. Asosiasi Kerjasama Penyihir. Di sana ada teman yang tak bisa dia lepas. Ada tujuan bersama. Tapi harapan mencari gunung suci sekecil lilin di angin. Kota perbatasan. Kalau bukan untuk menyelamatkan orang, dia nggak akan pernah menginjakan kaki di tanah tandus yang terlupakan ini. Tapi kenapa? Jawabannya tidak langsung meluncur keluar. Dia membuka mulut, tak bersuara. Sebuah aliran hangat yang asing, halus, mengalir di hatinya, bercampur kebingungan. Anna melihatnya yang tampak agak canggung. Sudut mulutnya melengkung ke atas dengan lembut. Nightingale jarang melihatnya tersenyum. Saat ini, senyum itu seperti retakan pertama di permukaan es awal musim semi. Aku dengar dari Roland, kalian mencari gunung suci di pegunungan utara. Suara Anna melunak.
Kalau gunung suci berarti ketenangan dan tempat pulang, aku rasa aku sudah menemukannya. Matanya saat mengucapkan kalimat itu, seperti danau tenang yang memantulkan cahaya fajar, jernih dan damai. Nightingale menatap terpana. Sebuah sudut di hatinya tersentuh dengan lembut. Disinilah gunung sucinya. Nightingale tiba-tiba mengerti. Meski hidup mungkin singkat seperti meteor, tapi jiwanya sudah sampai di seberang yang dicari kebanyakan penyihir seumur hidup. Saat itulah, dari lorong di luar pintu, datang suara lari terburu-buru. Dari jauh mendekat, langkah kaki ringan, membawa ritme panik khas anak-anak. Nightingale menyampingkan telinga. Alisnya sedikit terangkat. Brak. Pintu terbanting terbuka, menabrak dinding batu dengan suara berat. Sebuah sosok kecil membawa angin dingin menerobos masuk. Nanafa. Wajah gadis kecil itu memerah. Rambut keriting emasnya agak berantakan. Matanya penuh air mata. Hidungnya juga merah. Dia melihat Anna. Langsung terjatuh ke pelukan Anna seperti rusa kecil yang ketakutan. Giamna. Kak Anna. Suara Nanafa penuh tangisan. Tubuhnya sedikit gemetar. Yahku tahu aku penyihir. Roland diseret, langsung dari tempat tidur oleh Nightingale. Secara harfiah, dia bingung merasakan lengannya ditarik oleh kekuatan yang tak bisa ditolak. Udara dingin langsung membanjiri selimut hangat. Ayah Nanafa datang. Suara Nightingale terdengar di kamar tidur yang remang. Singkat, jelas, membawa sedikit ketegangan. Roland langsung sadar. Rasa kantuk hilang seperti air surut. Dia cepat-cepat mengenakan kemeja wol dan mantel tebal. Kain bergesekan berisik, membasuh wajah dengan air sumur dingin. Dingin yang menusuk tulang membuatnya menggigil. Di ruang tamu, api perapian membara, kayu berderak, tapi udara seolah membeku. Tigu Pine seperti beruang terperangkap, gelisah mondar-mandir di depan perapian. Sepatu bot beratnya menginjak batu dengan suara berat. Dia mengenakan kemeja katun dan celana kulit ketat. Terdapat sedikit tanah dan serpihan rumput. Sama sekali tidak seperti bangsawan. Janggut hampir menutupi setengah wajah. Saat ini bergetar karena kemarahan. Melihat Roland masuk, dia tiba-tiba berhenti. Berbalik. Matanya membulat. Yang mulia, di mana putri? Suara keras. Membawa kegelisahan yang tak tersembunyi. Bergema di ruang luas. Dia baik-baik saja. Tuan Pine, Roland mencoba menenang. Suara stabil. Mengapa pengawal yang mulia langsung membiarkannya masuk, tapi menghalangi saya di luar gerbang? Tigu Pine memotong dengan kasar, maju selangkah. Api perapian melompat di matanya. Saya butuh penjelasan. Yang mulia, tolong keluarkan putri saya untuk menemui saya. Roland terdiam. Ini sama sekali berbeda dengan yang dia bayangkan. Permohonan rendah hati atau kepanikan minta tolong. Di mata pria itu tidak ada ketakutan pada penyihir. Hanya ada kemarahan dan kegelisahan seperti binatang buas yang wilayahnya dilanggar, yang melindungi anaknya. Dia diam sejenak, mengangguk pada pelayan wanita di sampingnya. Pelayan wanita itu bergegas pergi. Ujung roknya menyapu lantai. Waktu menunggu tidak lama, tapi napas Tigu jelas-jelas menjadi berat. Jari-jarinya tanpa sadar mengepal lalu melepaskan. Pandangannya menatap tajam ke arah pintu. Nanafa Pine masuk sambil menggantungkan ujung baju Anna. Seperti binatang kecil yang ketakutan mencari perlindungan. Hanya berani menunjukkan setengah kepala dan sepasang mata biru yang hampir menangis. Saat melihat putrinya, sabar dan amarah di mata Tigu seolah dipadamkan air. Cepat digantikan oleh kelembutan yang hampir canggung. Dia membuka kedua tangan besarnya yang penuh kapalan. Suaranya tanpa sadar melunak. Ayo cepat ke sini, nak. Nanafa tidak bergerak, malah menyusut lebih jauh ke belakang Anna. Suaranya tipis seperti nyamuk. Apa ayah akan menjual saya ke gereja? Ekspresi Tigu kaku sesaat, lalu seolah mendengar sesuatu yang sangat konyol. Dia menginjak kaki dengan keras. Aduh, apa yang katakan, anak bodoh. Gereja tidak menerima orang bodoh sepertimu. Ayo pulang bersama ayah. Kebingungan di hati Roland semakin dalam. Dia memutuskan untuk menerobos kertas pembatas ini. Tuan, putrimu adalah seorang penyihir. Saya yakin ayah juga sudah tahu.
Apa yang mulia katakan? Saya tidak mengerti. Tigu segera mencoba mengelilingi Ana untuk menarik tangan Nanafa. Gerakannya tergesa-gesa. Ana menyamping, tanpa terlihat menghalanginya. Ayah, saya sudah menjadi penyihir, maafkan saya. Nanafa akhirnya mengakui dengan suara kecil. Air matanya menitik, berjatuh, membentuk titik-titik gelap di lantai. Tigu semakin gelisah. Urat di pelipisnya sedikit menonjol. Jangan omong kosong. Penyihir apa? Lagi-lagi diajari Karl itu. Sudah tahu dari dulu seharusnya tidak mengizinkanmu pergi ke akademi. Semua ucapan gereja itu omong kosong. Roland tiba-tiba mengerti. Pria itu bukan menyangkal fakta, tapi sedang melindungi. Dia salah paham dengan niat Roland menahan Nanafa. Dia mengedipkan mata pada Ana. Ana mengerti. Saat Tigu mencoba mendekat lagi, dia mengulurkan tangan kanannya. Wush! Semburan api oranye merah membara tiba-tiba memancar dari telapak tangannya, melesat tepat di atas kepala Tigu Pine. Jaraknya begitu dekat, sampai bisa merasakan gelombang panas yang membakar. Tigu kaget, melompat mundur jauh sekali, hampir tersandung. Matanya membelalak hampir keluar dari soketnya. Janggutnya sedikit mengembang. Di udara menyebar bau hangus yang samar. Beberapa helai rambutnya yang tersentuh api. Kakak Ana, jangan. Nanafa panik, memeluk erat lengan Ana. Yang mulia ini. Suara Tigu berubah nada, menunjuk Ana. Jarinya gemetar ringan. Seperti yang kau lihat, dia juga seorang penyihir, sama seperti putrimu. Roland membuka tangannya. Nada suara tenang. Alasan Nanafa bisa keluar masuk kastil dengan bebas juga bukan seperti yang kau pikirkan. Sekarang, bisakah kita berbicara dengan baik? Tigu seolah kehilangan tenaga, bahunya melorot. Wajahnya campur aduk antara terkejut, canggung, dan sedikit lega. Dia membuka, akhirnya berkata lesu. Yang mulia saya. Duduklah dulu. Roland menunjuk meja kayu ek di samping perapian. Di atasnya sudah tersedia cangkir tembikar kasar dan teko berasap panas. Minum dulu. Tigu ragu sejenak. Akhirnya duduk dengan berat di kursi. Kursi berderit menahan beban. Dia mengambil cangkir, meminumnya sekaligus tanpa melihat. Teh panas membuatnya mengerenyit, lalu mengusap mulutnya dengan lengan baju. Maaf, saya tidak sopan. Dia meletakkan cangkir, ekspresinya kompleks. Boleh saya tahu, kapan yang mulia tahu putri saya menjadi penyihir? Iron Axe bersandar pada dinding batu yang dingin. Melihat keluar melalui jendela sempit. Di luar adalah halaman kecil berpagar batu. Dua pengawal pribadi berjubah abu-abu seperti patung menjaga satu-satunya pintu keluar. Napas mereka mengembun menjadi kabut putih di udara dingin. Dia tidak peduli dengan tahanan rumah ini. Yang bergema berulang di pikirannya adalah dentuman seperti gempa bumi dan tanah longsor saat uji ledakan hari itu, getaran tanah di bawah kakinya, serta awan hitam merah yang membubung ke langit. Itu adalah kekuatan hukuman langit. Di kota pasir besi, orang asing yang mengintip rahasia inti, satu-satunya akhir adalah menjadi kerangka tak bersuara di gurun. Tapi di sini, pangeran hanya menahan mereka secara terpusat, bahkan memberikan gaji, mengizinkan kunjungan keluarga. Jari-jari kasar Iron Axe tanpa sadar mengusap batu dingin di tepi jendela. Kepercayaan semacam ini lebih membakar daripada terik matahari wilayah selatan. Membakar sesuatu yang keras di dasar hatinya hingga sedikit melunak. Semua orang berkumpul di lantai bawah. Suara Carter Lannis terdengar dari bawah, memecah kesunyian gedung kecil itu. Iron Axe langsung berbalik, dengan cepat merapikan zirah kulit sederhana namun bersihnya. Dia yang pertama melesat menuruni tangga, berdiri tegak di depan Carter Lannis. Para pemburu lainnya turun dengan lamban. Barisan mereka berkelok-kelok. Carter tidak banyak bicara, membawa mereka keluar dari gerbang halaman, menyusuri jalanan sepi kota perbatasan, kembali ke tanah lapang tandus di luar tembok kota. Angin dingin menerbangkan rumput kering dan debu. Roland sudah menunggu di sana. Di sampingnya berdiri 4 satria bersenjata lengkap. Di tangannya ada 2 tongkat logam aneh, memantulkan cahaya abu biru yang dingin dan keras di bawah cahaya langit pucat.
Pandangan Iron Axe langsung tertarik pada kedua tongkat itu. Strukturnya rumit, ada gagang kayu melengkung, tabung logam panjang, serta mekanisme pemantik yang rumit. Berbeda dengan senjata apapun yang pernah dilihatnya. Sang pangeran sedang menjelaskan sesuatu pada para ksatria. Jarinya menunjuk-nunjuk bagian logam. Melihat Iron Axe dan rombongannya, dia berhenti menjelaskan, menghampiri mereka. Tempat tinggal baru sudah terbiasa, Roland bertanya. Pandangannya menyapu semua orang. Para pemburu membungkuk, berterima kasih dengan riuh. Iron Axe memperhatikan. Sang pangeran mendengarkan dengan serius, bahkan mengangguk halus. Bagus kalau begitu. Roland mengangguk. Pengaturan saat ini, untuk alasan keamanan, setelah bulan iblis berakhir, kalian bisa pindah kembali. Gaji sudah diserahkan pada keluarga. Akhir pekan, bisa bertemu dengan pengawalan. Wajah para pemburu berseri-seri. Tapi di hati Iron Axe, melintas kekhawatiran samar. Perebutan tahta butuh darah dan besi, bukan belas kasihan. Dia menekan kekhawatiran itu. Selanjutnya, akan menguji senjata baru berbasis bubuk mesiu. Kata-kata Roland membuat semangat Iron Axe melonjak. Semua pikiran lain lenyap seketika. Sang pangeran membawa salah satu tongkat logam itu ke depan semua orang. Benda ini namanya senapan. Aku akan ajari kalian cara menggunakannya. Iron Axe belajar dengan kecepatan yang mencengangkan. Setengah jam, dia sudah bisa mengulangi langkah pengisian dengan lancar. Menuang bubuk mesiu, memasukkan peluru timah, memadatkan dengan tongkat pemadat, menuang bubuk pemantik ke panci, mengangkat senapan, membidik, menarik pelatuk logam melengkung itu. Senapan lainnya diserahkan pada Carter. Ksatria kepala menerima senjata itu. Jarinya mengelus gagang kayu halus dan tabung besi dingin. Matanya berkilau, penuh rasa ingin tahu dan pengamatan. Seperti sedang menimbang-nimbang pedang legendaris. Setelah beberapa ronde simulasi, uji tembak dengan peluru sungguhan dimulai. 30 kaki di depan, sebuah zirah tubuh mengilap di topang tonggak kayu. Bagian dada yang paling tebal, memantulkan cahaya keras di bawah langit. Di kerahnya, samar terlihat tanda palu dan landasan serikat tukang batu Grey Castle. Iron Axe dan Carter mengikuti instruksi, mengangkat senapan mendatar. Jari-jari kasar Iron Axe menopang gagang kayu dengan mantap. Pipinya menempel pada logam dingin. Melalui bidikan belakang yang sederhana, membidik pusat zirah itu. Dia menarik napas dalam, menarik pelatuk. Daor. Suara ledakan memekakan tiba-tiba mengguncang. Jauh lebih keras dari desisan anak panah yang meluncur. Mulut laras menyemburkan gumpalan asap putih pekat. Bau menyengat bubuk, mesiu langsung memenuhi udara. Rekol yang kuat menghantam bahu Iron Axe. Ototnya mengenang. Hampir bersamaan, ledakan keras juga datang dari sisi Carter. Semua orang kaget oleh suara mengamuk yang tiba-tiba itu. Secara refleks, mereka mengerutkan leher. Asap tersapu angin dingin. Semua memandang ke arah sasaran. Di zirah tubuh tebal itu, terdapat 2 lubang jelas. Tepinya melengkung ke dalam. Peluru timah menembus bagian terkeras dengan bersih. Terpental entah kemana di tanah kosong di belakangnya. Tempat itu sunyi. Hanya angin dingin yang menderu. Para pemburu menganga lebar. Para ksatria menatap lubang di zirah. Ekspresi wajah mereka, dari terkejut, berubah perlahan menjadi serius. Iron Axe menurunkan laras yang masih hangat. Bahunya terasa nyeri samar. Dia memandang lubang itu, lalu melihat tongkat besi tak mencolok di tangannya. Kekuatan sebesar itu begitu mudah dioperasikan. Dia teringat pertarungan dengan spesies campuran di hutan tersembunyi. Kapaknya yang tumpul, dan dadanya yang hampir terkoyak. Yang mulia, produksi benda ini. Suara Carter terdengar, memecah kesunyian. Tangannya menggenggam senapan lebih erat. Saat ini hanya 2 ini. Sebelum bulan iblis, paling banyak bisa produksi 2 lagi. Roland menjawab. Iron Axe melihat Carter. Nyaris tak terlihat, menghela napas lega. Garis rahangnya yang tegang sedikit mengendur. Dia paham kekhawatiran Carter. Jika senjata ini bisa diproduksi dan dibagikan semudah tombak. Pandangan Roland menyapu wajah-wajah terpana semua orang. Akhirnya berhenti pada 2 mulut laras yang masih mengepulkan asap. Dan lubang mengerikan di zirah. Matanya dalam. Seperti melihat masa depan yang lebih jauh.
Sebuah era yang ditulis ulang oleh bubuk mesiu dan besi. Baru saja membuka tirai, dengan satu dentuman ini.